ilmu-ilmu di pagi hari ini ya. Coba sebelum itu cek semangat dulu. Ibu mau cek semangat dulu ya. Coba tepuk semangat. Semangat. Oke, Masya Allah ya. Sebelum itu Ibu mau absen dulu ya. Azahra hadir. Syifa hadir. Lutfia Yeni. Oh, nggak sakit. Oh, kenapa itu sakit? Ya, sakit. Insya Allah semoga diberikan kesehatan ya. Amin. Ya, segera disembuhkan amin ya Allah. Oke. Kita masuk saja ke materi. Coba siapa nih yang ingat materi sebelumnya tentang apa? Tentang keteladanan, Abu Bakar. Oh iya, Abu Bakar ya. Sebelumnya keteladanan Abu Bakar As-Siddiq ya. Karena kita ini di semester ini fokus kepada keteladanan yang ada di Khulafaur Rasyidin ya, pemimpin ya, sahabat Rasul yang menjadi khalifah atau pemimpin pengganti Rasulullah ya. Ada 4 kan ya? Ya. Itu ada apa aja? Abu Bakar, Oke, di sini kita akan membahas tentang Umar bin Khattab, sosok Umar bin Khattab ya. Next, oke. Siapa sih Umar bin Khattab itu? Ada yang kenal dengan sosok beliau? Tidak. Belum. Tidak ya. Nah, ternyata Umar bin Khattab itu memiliki nama lengkap yang sangat panjang ya, yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abu Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Adi bin Ka'ab. Jadi bin ya. Nah, seperti kita juga bisa ya, misalkan Azahra bin ayahnya, bin kakeknya, terus ya bisa itu ya. Nah, tempat tanggal lahirnya kapan sih? Boleh dibacakan oleh Azahra? Di Mekah pada tahun 581 Masehi sampai 644 Masehi atau 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Jadi Umar bin Khattab itu lahirnya pada tahun 581 Masehi. Di mana? Di Mekah ya. Nah, masuk Islamnya pada tahun berapa? 608 Masehi, yaitu pada usia 27 tahun atau pada tahun ke-6 kenabian. Kenapa sih baru masuk Islam di tahun ke-6 kenabian? Karena tidak ya. Baru dapat
membela Islam dan Rasulullah SAW. Beliau sangat berani, apalagi ketika perang gitu ya. Ketika Rasul mendapatkan serangan dari orang-orang Quraisy, Umar selalu menunjukkan keberaniannya itu, dan Umar itu selalu ingin ikut ketika Rasulullah kemana-kemana itu, ingin ikut. Jadi Rasulullah itu selalu dikawal oleh Umar bin Khattab ya. Nah, terlihat pada saat hijrah dari Makkah ke Madinah ya, Umar dan yang ingin hijrah itu ditawan itu dikepung ya, betul, dikepung ya oleh pasukan-pasukan kaum Quraisy yang niatnya untuk menghalangi Rasulullah ya sama Umar gitu. Tapi Umar dengan tegasnya, siapa yang ingin ibunya mati di tanganku, anaknya jadi yatim dan istrinya menjadi janda, maka silahkan hadapi aku di balik lembah ini. Jadi itu Umar tuh udah merasa dikepung gitu kan. Terus maka hadapilah aku di lembah ini dengan syarat tidak ada seorang pun yang menyertainya. Nah, setelah itu tidak ada yang berani menghalangi jalannya Umar berdakwah, jalannya Rasulullah itu nggak pernah ada yang menghalangi itu, karena takut dengan Umar. Sosoknya yang tegas, yang keker gitu kan, sangat takut dengan Umar ya. Nah, karena Umar ini memiliki sifat ya, sifat yang pemberani ya, yang tadi disebutkan tadi ya, yang 4 itu, al-faruq, pemberani. Terus kenapa sih mempunyai sifat al-faruq itu? Karena badannya kekar dan berani membela Rasulullah. Iya, betul. Pemberani ya, bersikap tegas ya, dapat membedakan antara yang baik dan buruk ya. Kenapa memiliki kecerdasan atau disebut dengan Abu Faiz? Kenapa dikenal sebagai itu? Karena pintar Mengatur untuk strategi perang. Betul, betul banget ya. Karena dia itu sangat pintar dalam menyusun strategi ya. Entah itu dalam pemerintahan ya, ataupun dalam peperangan ya. Nah, kemudian kenapa beliau itu tadi kalau misalkan kata beliau itu harus diikutin ya. Karena dia mempunyai sosok sifat yang teguh dalam pendiriannya.
suami yang bijaksana gitu ya. Iya gitu kan. Nah ternyata pas si yang mau curhat ini udah lihat Umar Umar dimarahi oleh istrinya dan Umar diam saja, dia pikir sendiri, oh ternyata Umar juga digituin sama istrinya gitu kan. Masa aku nggak bisa kayak gitu juga sih gitu kan. Ternyata sosok pemimpin aja kayak gitu, digituin istrinya gitu kan, dan beliau menerima aja gitu kan. Nah itulah sosok Umar bijaksana ya. Yang kedua yaitu Umar itu sangat sederhana
Jadi Umar ini tadinya mau membunuh Nabi ya, mau membunuh Rasulullah, mau dengan tegas tuh kenapa sih gitu menentang lah gitu ya, mau menemui Rasulullah. Tapi ada seseorang yang orang Islam yang menemui Umar ya, yang kasih tahu Umar jangan dulu berbuat seperti itu karena adikmu juga sudah mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ajaran Rasulullah. Adikmu telah keluar dari agamamu sendiri, maksudnya dari ya sudah mempunyai agama gitu, agama baru ya, yaitu Islam ya, udah mengikuti ajaran Rasulullah gitu, kata si orang ini. Nah, terus dengan ininya Umar ya, dengan udah inilah marah banget gitu ya. Siapa adiknya itu? Ya itu Fatimah ya. Fatimah adiknya itu udah masuk Islam gitu. Secara diam-diam, nggak tahu gitu kan. Karena adiknya ini kan udah rumah tangga ya. Dan adik iparnya juga yang otomatis masuk Islam. Akhirnya Umar menemui dulu adiknya itu dengan keadaan marah. Kenapa adikku masuk Islam gitu kan, dengan diam-diam gini gitu kan, aku yang asalnya menentang Islam gitu kan, sangat marah dengan ajaran Nabi Muhammad ini gitu kan, kenapa malah adikku mengikutinya gitu kan. Akhirnya Umar menemui adiknya ya. Setelah Umar menemui adiknya itu ya, udah mau ini, udah gini ya, udah mau ketuk pintu, Umar mendengar panggilan ayat suci Al-Quran. Nah, adiknya itu sedang membaca Al-Quran ya. Nah, surat apakah yang Tuh, surat Toha ya, surat Toha ya yang dibaca oleh adik itu. Ketika Umar begini ya, apa kok rasanya tenang gitu kan, kok hati ini tuh tenang, damai, asalnya mau marah-marah ya, ini jadi kok adem ya dengan ini itu apa sih gitu kan, itu tuh syiar atau apa gitu kan, kok rasanya enak banget ke hati, menyentuh banget hati gitu kan. Akhirnya ketuklah pintu adiknya ya. Terus ada apa kak gitu, keluarlah, apa yang sedang kamu baca
di Mekah Tahun tahunnya